Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Asmari bin Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, hadir jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita telah memasuki Ramadan hari yang ke-17. Mudah-mudahan amaliyah kita di bulan Ramadan diterima dan dibergandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad balagana anna lillahi malaikatan lam yazalu munzu khalqihimullahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin. Pengarang kitab ini menjelaskan, telah sampai kepada kami riwayat yang menyatakan bahwasanya malaikat-malaikat Allah sejak diciptakan oleh Allah fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin, mereka ada yang senantiasa ruku, senantiasa sujud, senantiasa tasbih, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya itu doang, ruku, yang sujud, yang tasbih, yang tawaf, yang zikir. La yaqtarun la yaqturuna anhu wa la yastaghfiruna bi ghairihi, gak ada yang berhenti wa la yastaghfiruna bi ghairihi, dan juga tidak ada yang disibukkan dengan amalan-amalan lain. Gak ada makannya mereka, gak ada minumnya, gak ada istirahatnya, gak ada tidurnya. Beda sama kita. Serajin-rajinnya manusia beribadah pasti ada istirahat. Sedoyan-doyannya orang berzikir pasti ada istirahat. Ada makan, minum, tidurnya, mungkin aktivitas lain. Tapi malaikat-malaikat yang Allah ciptakan ini tidak ada istirahatnya, yang berzikir-zikiran, yang tasbih-tasbihan. Dan malaikat itu jumlahnya banyak, bahkan melebihi jumlahnya manusia. Gak ada yang tahu jumlah pastinya. Kalau yang wajib kita kenal itu ada 10. Ya, akidah kita dari Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu di akidah kita yang wajib yang kita kenal 10. Tapi sesungguhnya jumlah malaikat itu banyak dan tidak ada yang tahu jumlahnya di Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mudaththir Allah nyatakan, wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa
fitnatal ladzina kafaru. Dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya. Wa ma ja'ala indahum illa fitnatal ladzina kafaru, dan tidaklah kami jadikan jumlah malaikat itu yang tidak terbilang, yang tidak terbatas, kecuali hanya untuk cobaan, fitnah bagi orang-orang kafir. Waliyazdadu imanan, dan bagi orang-orang beriman agar bertambah keimanannya. Waliyadzabal ladzina utul kitaba wal mu'minun, dan juga agar orang-orang ahlul kitab dan orang-orang beriman bertambah keimanannya. Sehingga Allah sengaja tidak menginformasikan jumlah malaikat. Yang pasti jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Ada sebuah riwayat ketika menceritakan tentang perjalanan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, diangkat ke Sidratul Muntaha, Rafraful A'la. Ketika sampai di Baitul Ma'mur, tempat berkumpulnya para malaikat-malaikat Allah, baginda Rasul bertanya, ini tempat apa ya malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, ini adalah Baitul Ma'mur, yang setiap harinya masuk 70.000 malaikat. Yusalli, mereka sholat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila sudah masuk ke Baitul Ma'mur, itu malaikat gak keluar lagi sampai terjadinya hari kiamat. Bayangin, sejak dari diciptakannya alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baitul Ma'mur sudah dimasuki oleh malaikat setiap harinya 70.000. Gak terhitung jumlahnya. Dan juga perkataan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi, mengatakan ketika menceritakan tentang Lailatul Qadar, beliau mengatakan Lailatul Qadri bintasiah aw-sabi'ah wa ishrin min Ramadan. Menurut beliau, yang namanya Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 29 Ramadan atau 27 Ramadan. Ini tajribah berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau, karena ada orang-orang yang khusus diberikan isyarat-isyarat oleh Allah, isyarat-isyarat oleh Allah kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada di zaman sekarang, ada ulama-ulama kita yang bakal tahu nanti malam Lailatul Qadar misalnya. Mereka akan mengatakan kepada murid-muridnya, kalau malam banyak yang mulai. Enggak ngomong sih. Enggak ngomong bakal ada Lailatul Qadar, cuma dia kasih isyarat, termalam banyak di masjid, termalam banyak yang mulai. Mereka sudah diberikan isyarat-isyarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 29 Ramadan atau 27 Ramadan. Fihi, kata beliau, padanya, pada malam Lailatul Qadar itu, malaikat-malaikat yang turun ke bumi, ada malaikatihi, malaikat-malaikat yang turun ke bumi, aktsaru min adadil hasab, jumlahnya lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di bumi. Insyaallah. Kerikil, ada tahu jumlahnya, ada tahu. Tapi jumlah malaikat yang turun ke bumi pada Lailatul Qadar, yang turun ke bumi lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di dalamnya. Belum yang di Baitul Ma'mur, belum yang di tempat-tempat lainnya. Maka nggak penting bagi kita tentang berapa jumlah malaikat yang Allah ciptakan. Yang penting adalah kewajiban kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk yang la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak
ada yang kufur. Tapi malaikat semuanya la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka semua tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malaikat-malaikat yang Allah ciptakan banyak tadi, yang senantiasa berzikir kepada Allah sejak Dia ciptakan, senantiasa beribadah kepada Allah sejak keberadaannya. Faida kana yaumul qiyamah, apabila datang hari kiamat, yaquluna, mereka semua berkata, subhanaka wa lakal hamdu ma 'arafnaka haqqa ma'rifatika wa la 'abadnaka haqqa ibadatika. Maha suci Engkau ya Allah, dan maafkan kesalahan kami karena kami tidak bisa mengenalmu dengan sebaik-baiknya dan tidak bisa beribadah kepadamu dengan sebagus-bagusnya ibadah. Yang diciptakan sejak awal beribadah sampai terjadi hari kiamat terus ibadahnya nggak berhenti-berhenti, berkata bahwa nggak bisa beribadah menyembahmu dengan sebaik-baiknya ibadah. Ini menandakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik waktu, tenaga, harta, seandainya kita kerahkan seluruhnya untuk beribadah kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, gak bakal bisa menembus kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semua kita habiskan, sepanjang nafas yang ada pada diri kita habiskan untuk beribadah, tetap gak bakal bisa membayar kenikmatan-kenikmatan Allah. Bagaimana bisa membayar nikmat Allah? Kita mau bayar nikmat yang kemarin dengan zikir-zikir, dengan sholat-sholat, waktu, kesempatan, tenaga yang kita pergunakan untuk membayar nikmat yang kemarin aja masih menggunakan nikmat dari Allah. Ibarat orang utang gak selesai utangnya. Utang amaran terakhir kan gitu ya. Utang bayar, ada rumahnya bayar, ada rumahnya nggak selesai. Bagus utang kita kepada Allah yang tidak pernah perhitungan, yang Maha Rahman dan Rahim. Kalau utangnya kepada manusia model kayak gini, nggak kebayang utang kita begitu banyak, luar biasa. Wa qala Imam Al-Ghazali rahimahullah fil Ihya, berkata Imam Ghazali rahimahullah taala anhu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab yang kita kaji setiap Senin awal bulan bersama Habib bin Muhammad Baqir Al-Abbas, namanya Ihya Ulumuddin, salah satu karangan fenomenal yang diciptakan, yang dikaryakan, yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab tersebut ada pembahasan tentang tauhid, ada pembahasan tentang fikih, ada pembahasan tentang muamalah, akhlak, tasawuf dan lain sebagainya. Maka menjadi kitab rujukan. Itu kitab dikarang sekitar tahun 500-an Hijrah, karena beliau usianya 55 tahun, 450 Hijrah lahir, 505 wafat. Nah, di sepanjang umur itu beliau menulis sebuah karya bernama Ihya Ulumuddin yang sampai saat ini masih dikaji dan dipelajari. Dahsyat. Udah 1000 tahun berarti kan, sekarang 1400, sudah sekian, hampir 1000 tahun. Apa kata beliau? Lamma nazala qawluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Tatkala turun ayat Allah Surat Al-Baqarah ayat 284,
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Di semuanya milik Allah. Termasuk kita juga milik Allah. Jangan kata harta kita, jangan kata anak istri kita, kitanya aja punya Allah. Makanya ketika dia meninggalkan inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yang punya. Jadi yang ada di langit punya Allah, yang ada di bumi punya Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kau tunjukkan yang ada di diri kamu, au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyikan, yuhasibkum bihil rabb, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara kita, perbuatan-perbuatan kita yang kelihatan, sholat kelihatan ya? Kelihatan. Zakat kelihatan. Haji kelihatan ya? Haji umrah apalagi orang jadi antarin. Yang kelihatan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga bukan yang hanya yang kelihatan doang, yang enggak kelihatan juga Allah hisab. Puasa kelihatan enggak puasa? Enggak kelihatan. Orang puasa apa enggak puasa padahal gitu-gitu juga. Enggak bisa dijadikan dia lemas amat kayaknya puasa, belum tentu. Bisa jadi lemas kekenyangan. Yang ada di hati kita kelihatan itu. Kalau yang tampak, senyum kita, ketawa kita, tutur kata kita, itu kan kelihatan. Itu dihisab oleh Allah. Tapi yang di dalam hati, kita senyum kepada orang, padahal hatinya menunggu, kan ada orang assalamualaikum, baik gitu, bukannya senyum, padahal di hatinya lengsek banget ya orangnya. Utang sama aku gak pulang-pulangin. Mukanya senyum, tapi hatinya ngedumel, itu juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun bidzatis sudur. Orang lain enggak tahu nih. Samping kanan kiri enggak paham apa yang terlintas dalam hati, tapi Allah Maha mengetahui. Innallaha latifun khabir. Kalau memiliki sifat al-khabir, yang mengetahui segala yang tersirat dan juga tersembunyi, maka yang terlintas di hati kita itu juga diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam surat Al-Luqman atau Al-Isra, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya sesuatu yang terdengar, pendengaran kalian, penglihatan kalian, wal fu'ada, dan juga apa yang ada di hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi orang yang beriman, jadi orang Islam harus bersih lahir batin. Jangan dikira yang terlintas di hati, yang rasa dendam, rasa dongkol, rasa benci, rasa marah, kesal, dendam, iri hati, itu gak dinilai. Iri hati kan sumbernya dari hati kita. Kalau hatinya kotor, akan keluar perbuatan-perbuatan yang kotor juga. Maka ketika turun ayat ini, saqwa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi merasa berat dengan ayat tersebut, karena begitu luar biasanya kita menjaga ketulusan, menjaga kebersihan diri, bukan hanya yang tampak dari perbuatan, tapi yang dalam hati juga harus bersih.
Faja'u ilaihi wa qalu ya Rasulullah kullibna ma la nuti. Mereka para sahabat Nabi ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rasa-rasanya kami ini telah diberikan beban oleh Allah sesuatu yang kita tidak sanggup. Berat banget nih, yang tampak dihisab, yang tersembunyi dihisab. Bagaimana ini nanti nasibnya? Maka kata Rasulullah SAW sesuai dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Bahwa manusia tidak akan diberikan beban oleh Allah sesuatu yang dia tidak sanggup. Artinya walaupun berat pasti tidak sanggup. Kan Allah punya sifat rahmat dan rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Walaupun nanti terperinci dengan jelas apa yang pernah kita lakukan di bumi, yang orang lain gak lihat nanti akan ditampakkan, yang kita udah sembunyi-sembunyikan nanti akan dizahirkan oleh Allah. Karena ada Maha Latif dan Maha Khabirnya Allah, tapi di satu sisi ada sifat rahmat dan rahimnya Allah, yang insya Allah dengan rahmat rahimnya tadi mengangkat derajat-derajat orang yang beriman, walaupun kecebur, nggak jeblok-jeblok banget. Akan kita temukan riwayat bagaimana seorang manusia merasa heran ketika dilihat catatan amal perbuatannya. Di situ ada perbuatan-perbuatan yang di dunia dia lakukan, tapi catatannya seakan-akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada nilai dosanya dihilangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Berkat rahmat dan rahimnya Allah. Itu pun karena mungkin amaliyah dia yang menyebabkan dosanya diampuni. Misalnya kita dulu pernah ngumpet-ngumpet berbuat kemaksiatan, karena malu ketahuan, kalau bisa dosa ini jangan sampai ada yang tahu, keluarga kita juga jangan ada yang tahu. Itu bagi kita, tapi bagi Allah kan tidak ada yang tersembunyi. Catatan Allah ada. Pas kita lihat catatan perbuatan tadi, lah perasaan dulu di dunia saya pernah berbuat ini yang saya lakukan sembunyi-sembunyi. Kenapa kok catatannya nggak ada? Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kami sembunyikan perbuatan maksiatmu karena dulu ketika di dunia kamu suka menyembunyikan aib orang lain. Berdasarkan hadis Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang nutupin aib saudaranya, saudaranya punya kejelekan kan diceritain, saudaranya punya keburukan dia tutup, karena dia paham kalau dia ceritain namanya iman. Nggak mau ceritain, biarin. Maka orang yang menutup aib saudaranya, nggak mau ikut-ikutan cerita kepada orang lain, satarahullahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat aibnya, kejahatannya, keburukannya, kemaksiatannya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan-amalan kita yang kita umpet-umpet, gara-gara kita ngumpetin aib orang lain, juga bakal diumpetin oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang yang gemar buka-buka aib orang lain, ceritain keburukan orang lain, demen ngomongin orang lain, nanti di akhirat
kita sembunyi-sembunyiin, maksiat yang udah kita umpet-umpetin, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang orang lain nggak tahu menjadi tahu, yang istri kita nggak tahu jadi ketahuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang pandai menutupi aib orang lain agar di